HIV/AIDS masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat global yang telah merenggut sekitar 40 juta nyawa hingga saat ini sejak ditemukan kasus AIDS pertama di Amerika Serikat tahun 1981. Berdasarkan data akhir 2021, diperkirakan saat ini ada sekitar 40 juta orang yang hidup dengan HIV, di mana 2/3-nya berada di wilayah Afrika. Infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah infeksi retrovirus yang menyerang sistem kekebalan atau imunitas seluler yang mengakibatkan imunitas melemah melalui pengurangan jumlah sel TCD4. Tahap akhir dari infeksi HIV adalah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome yang merupakan satu sindrom penyakit. Ketika AIDS terjadi, sistem kekebalan tubuh berada di titik terendah dan akibat adanya kehilangan kekebalan, tubuh mudah terinfeksi bakteri, jamur, parasit, dan virus yang bersifat oportunistik. Tanda dan gejala HIV berupa berkeringat malam, menggigil atau panas dingin, demam berulang, diare kronis, pembengkakan kelenjar getah bening, lesi tidak biasa di lidah atau mulut berupa bintik-bintik putih, atau dapat luka atau ulkus. Kelelahan yang terus-menerus yang tidak dapat dijelaskan, tubuh lemah, penurunan berat badan drastis, dan adanya keluhan kulit tertentu. Tanpa pengobatan dibutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 tahun bagi HIV untuk berkembang menjadi AIDS. Apabila ditangani dengan baik, risiko HIV berkembang menjadi AIDS dapat diminimalisir. Angka kematian HIV AIDS menurun secara tajam sejak ketersediaan obat antiretroviral yang efektif, yaitu HAART atau Highly Active Antiretroviral Therapy. Dengan meningkatnya akses pada pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan perawatan HIV yang efektif, termasuk untuk infeksi oportunistik, infeksi HIV telah menjadi kondisi kronis yang dapat dikelola, sehingga memungkinkan orang yang hidup dengan HIV menjalani hidup yang panjang dan sehat. Sekitar 90% orang yang terinfeksi HIV menunjukkan beberapa kelainan dermatologis atau penyakit kulit yang disebabkan oleh defisiensi imun progresif selama infeksi berlangsung. Kelainan kulit biasanya termasuk dalam salah satu atau lebih dari 3 kategori berikut, yaitu yang pertama dermatitis atau ruam pada kulit. Ruam yang paling sering ditemui pada pasien yang terinfeksi HIV pada 28% kasus adalah pruritic papular eruption atau PPE atau erupsi papular pruritus yang bermanifestasi sebagai lenting atau papul yang gatal, dapat kemerahan atau sewarna kulit baik di kepala, leher, dan batang tubuh bagian atas. Dermatitis seboroik atau ketombe pada sekitar 24% kasus dan psoriasis pada 10% kasus. Yang kedua adalah infeksi baik oleh bakteri, virus, parasit maupun jamur. Infeksi bakteri dapat oleh Streptococcus dan Staphylococcus, biasanya klinis lebih berat dibanding populasi pada umumnya. Dapat meliputi selulitis, ektima, impetigo, folikulitis, atau dapat pula Mycobacterium atipik seperti pada tuberkulosis atipik. Infeksi virus yang paling sering dan berulang adalah herpes simplex, baik di bibir maupun kelamin atau genital, atau bisa meluas dimanapun. Juga herpes zoster yang disebabkan oleh virus varicella zoster dalam distribusi dermatomal yang khas, atau dapat menyebar karena kondisi imunosupresi. Lesi herpes zoster dapat menjadi persisten atau menetap karena sulit diobati atau refrakter terhadap pengobatan dan menyebabkan rasa sakit yang signifikan. Lalu infeksi molluscum contagiosum oleh pox virus dengan lesi yang lebih besar dan lebih banyak, biasanya di area wajah dan genital. Berikutnya adalah verruca vulgaris atau kutil pada kulit dan verruca acuminata atau kutil pada kelamin yang disebabkan oleh virus papilloma HPV atau human papillomavirus. Serta kondisi langka yaitu epidermodysplasia verruciformis, sifat onkogenik virus meningkatkan risiko berkembangnya keganasan. Lalu oral hairy leukoplakia ditandai dengan plak putih tanpa gejala yang menutupi lidah disebabkan oleh virus Epstein-Barr. Infeksi jamur tersering adalah tinea di area tubuh manapun dan onychomycosis atau jamur pada kuku serta infeksi jamur candida di mulut dan vagina yang rekuren atau berulang dan cenderung lebih parah, bersifat atipikal dan kurang responsif terhadap pengobatan. Dapat pula ditemukan Pityrosporum folliculistis dan Pityriasis versicolor atau panu pada kulit. Dapat pula dijumpai kasus-kasus dengan infeksi jamur sistemik. Sedang infeksi parasit yang dilaporkan adalah Scabies dan Cutaneous larva migrans. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kanker kulit. Terdapat 2 kali lipat peningkatan risiko karsinoma sel squamous dan karsinoma sel basal pada orang dengan HIV dibandingkan dengan populasi umum. Kemudian sarkoma kaposi yang disebabkan oleh infeksi virus human herpes virus 8 atau HHV8 yang juga disebut dengan Kaposi sarcoma associated herpes virus.
Virus ini satu famili dengan virus Epstein-Barr, sel tubuh yang terinfeksi virus bermutasi dan terus membelah diri hingga kemudian berkembang dan berubah menjadi sel kanker. Yang perlu dicatat adalah kelainan kulit pada pasien HIV seringkali lebih parah, resisten terhadap pengobatan, dan kemungkinan terjadi infeksi sekunder. Dan karena kondisi imunosupresi, morfologi atau gambaran klinis beberapa kelainan kulit menjadi atipikal atau tidak khas, dapat menyebabkan kesulitan diagnostik sehingga seringkali memerlukan biopsi kulit. Secara umum, kondisi kulit yang disebabkan oleh HIV membaik sejalan terapi antiretroviral. HIV/AIDS tidak dapat ditularkan melalui pelukan atau berjabat tangan dengan seseorang yang terinfeksi. HIV/AIDS juga tidak menyebar melalui udara, air, atau gigitan serangga. Penularan HIV melalui darah dan cairan tubuh pengidap HIV, baik sperma, cairan vagina, atau ASI, dan terdapat port d'entry atau jalan masuk virus berupa luka. Beberapa upaya pencegahan penularan HIV yang perlu diperhatikan antara lain: melakukan hubungan seksual yang tidak berisiko, berhati-hati dalam setiap tindakan yang menggunakan jarum suntik, pastikan jarum suntik yang kita gunakan baru dan steril, jangan berbagi jarum suntik, berhati-hati dalam menerima transfusi darah, berhati-hati pada tindakan lain dengan alat yang bergantian penggunaannya yang menimbulkan resiko perlukaan, semisal pada tindakan pedikur manikur, tato, atau sulam alis dan sulam bibir. Pastikan alat sudah disterilisasi. Dan juga pada pria saat bercukur rambut dan jenggot, pastikan menggunakan silet yang baru. Memang untuk kehati-hatian sebaiknya tidak bertukar properti yang berisiko perlukaan pada penggunaannya. Agar berhati-hati untuk selalu menutup atau memproteksi luka pada tubuh saat bekerja, khususnya pada tenaga medis, pekerja salon, pijat refleksi, bekam, dan lain-lain. Pada wanita dengan HIV yang hamil atau menyusui, penting untuk berkonsultasi dengan dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan pengobatan HIV selama kehamilan, guna menurunkan risiko penularan HIV pada bayi, serta merencanakan melahirkan secara seksual untuk menghindari perlukaan jalan lahir yang dapat menularkan pada bayi. Setiap tanggal 1 Desember setiap tahunnya kita memperingati Hari AIDS Sedunia yang digagas sejak tahun 1988 untuk menumbuhkan kesadaran kita semua terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Saya Dr. Julia Erdenizam, SPKK.